Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh siswa SMP Darussalam, khususnya kelas 7. Ya, jumpa kembali dengan Pak Puja. Kita sudah memasuki tahun 2021 dan sekarang kalian sudah semester 2. Ya, tak terasa sudah 6 bulan kita belajar dari rumah. Dan di semester 2 ini pun kita masih belajar dari rumah. Ya, harap maklum corona belum bisa diatasi dengan baik di negara kita, dan kita harus sama-sama berdoa semoga corona ini bisa kita lalui dengan baik dan cepat berakhir agar kita bisa berkumpul kembali di sekolah. Kangen kan belajar di sekolah? Bosen nggak di rumah? Bosen pastinya ya, gabut ya. Oke, di semester 2 ini kita akan belajar matematika tentang perbandingan. Ya, bagaimana pembelajarannya nanti bisa kalian lihat di video pembelajaran yang sudah Bapak siapkan. Jangan lupa mengisi absen dan tugasnya ya. Tunggu videonya, disimak baik-baik dan dikerjakan nanti tugasnya. Oke? Udah. Ya baiklah anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kembali, di mana materi pertama pada semester 2 yaitu tentang perbandingan. Untuk perbandingan sendiri memiliki kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yaitu membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Ya tentunya kalian harus menguasai ini agar dapat membandingkan sesuatu dengan sesuatu. Ya, apa itu sesuatu dengan sesuatu? Berarti objek ya, objek yang berbeda. Di mana perbandingan dibagi menjadi dua, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, kita lanjutkan. Nomor 1, perbandingan senilai. Perbandingan senilai merupakan perbandingan dari dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis, memiliki nilai atau harga yang sama. Contoh, perhatikan tabel di sini. Bapak sudah buat tabel di sini. Untuk kolom pertamanya adalah baris pertamanya jarak dalam kilometer dan baris keduanya adalah waktu dalam menit. Dimana kalau kita menempuh 1 kilometer maka dibutuhkan waktu 3 menit. Kalau kita menempuh 2 kilometer maka kita membutuhkan waktu 6 menit dan seterusnya. Nah, berdasarkan tabel di atas, semakin jarak bertambah maka waktu yang dibutuhkan pun makin bertambah. Namun untuk perbandingan antara jarak dan waktu bernilai sama. Ya, perbandingannya itu yaitu 1 berbanding 3. Ya, dari mana tahu 1 berbanding 3? Ya, kita bisa lihat di sini 1 km 3 menit. Kalau 2 kilo berbanding 6, maka kalau sederhanakan menjadi 1 berbanding 3 ya, dibagi 2. Maka sama ya perbandingannya, senilai. Jadi kesimpulannya kalau jarak bertambah waktu bertambah ya. Ya seperti kalian, kalau kalian beli pulsa ya, makin banyak pulsa yang dibutuhkan atau kuota ya, kuota internet, makin banyak kuota internet yang dibutuhkan makin besar juga harga yang harus dibayar. Oke, kita lanjutkan. Ya, di bagian berikutnya untuk A, memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Ya, dimana rumusnya adalah A1 dibagi B1 sama dengan A2 dibagi B2. Sehingga bisa dilakukan perkalian silang, dimana A1 kali B2 ya, silang, sama dengan A2 kali B1 ya. Jadi perkalian silang. Ya, silang kan seperti ini ya tandanya ya. Nah, kurang lebih ya. A1 berarti objek yang pertama. Ya, A2 juga objek yang pertama tapi nilainya berbeda. B1 adalah objek yang berbeda dengan A1. B2 adalah objek yang berbeda dengan A2 ya. Jadinya ada dua objek dengan nilai objeknya yang tidak sama. Oke, kita lihat ke contoh biar lebih paham. Contoh, Jai membeli 2 kilo jeruk dengan harga Rp20.000.
Jika Jai jadi membeli 10 kg jeruk, berapakah yang harus dibayar? Ya, kita identifikasi dulu di mana A1 sama dengan 2 kg, A2 sama dengan 10 kg, B1-nya yaitu harga dari 2 kilo yaitu 20.000, B2-nya itulah yang harus kita ketahui. Kemudian kalian salin ya rumusnya yang di atas tadi ya, di mana A1 kali B2 sama dengan A2 kali B1. Kita ganti A1-nya dengan 2 kali B2 sama dengan 10 dikali 20.000. 2 dikali B2 maka menjadi 2B2 sama dengan 200.000. Sehingga B2 sama dengan 200.000 dibagi 2. Kita dapatkan hasilnya B2 sama dengan 100.000 rupiah. Jadi Jai harus membayar 100.000 rupiah untuk 10 kg jeruk. Seperti itu. Ya, cukup mudah bukan? Ya, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan tinggal tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan untuk bagian berikutnya B, menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta. Nah, ini hal yang lazim dan sangat sering kita jumpai ya. Dimana untuk mencari skala pada peta, kita harus memahami skala merupakan perbandingan terkecil antara ukuran pada peta atau gambar dan ukuran sebenarnya. Ya, peta ini biasa kita temui dalam buku atlas ataupun dalam peta-peta Indonesia yang ada di sekolah, di kelas ataupun di museum ya. Mudah-mudahan sih ada ya. Kita lanjut. Untuk rumusnya sendiri, skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, dari satu rumus skala ini bisa kita diferensiasikan ya menjadi beberapa rumus yang saling berkaitan. Di mana untuk pengembangannya kita bisa mencari jarak pada peta yaitu skala dikali jarak sebenarnya, dan untuk mencari jarak sebenarnya yaitu jarak pada peta kita bagi dengan skala. Biasanya skala itu ada perbandingannya ya, berapa berbanding berapa. Kalau untuk jarak pada peta biasanya dalam satuan cm atau yang lebih kecil lagi. Kalau jarak sebenarnya biasanya dalam satuan kilometer atau yang lebih kecil lagi, bisa juga dalam satuan meter. Ya, jadi skalanya itu berbanding sesuatu apa berbanding apa. Jarak pada peta adalah sentimeter atau di bawahnya, dan jarak sebenarnya adalah kilometer atau di bawahnya bisa meter. Kita lanjut sebagai contoh. Nah, di sini tentukan skala pada peta jika diketahui jarak pada peta adalah 2 cm, sedangkan jarak sebenarnya adalah 2 km. 20 km. Nah, pertama untuk menjawab soal ini kita ubah dulu 20 km ini menjadi cm. Nah, cara mengubahnya ya, kalau dulu kita di SD atau di SD ya, kita tahu anak tangga untuk ukuran ya, kilometer, hektometer dan seterusnya. Nah, ini sebagai ilustrasi untuk mengingat kembali. Jadi untuk kilometer menuju cm itu turun 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap turun 1 tingkat dikali 10. Kalau 5 kali berarti nolnya ada 5. Sehingga dari kilometer ke cm, kalau nolnya ada 5 harus dikali 1, 2, 3, 4, 5. 100.000. Oke. Ya, kalau dari meter ke senti berarti kan turun 2 tingkat. Sehingga dikali 100 dan seterusnya ya. Mudah-mudahan masih ingat.
Ya 20 km kita ubah ke cm, berarti 20 dikali 100.000 yaitu 20 kali 100.000 yaitu 2 juta ya, 2 juta cm. Kalau sudah tahu jarak sebenarnya dan udah diubah ke dalam bentuk cm, nah, barulah kita mencari skalanya ya menggunakan rumus ini, dimana skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Oke, skala sama dengan jarak pada peta. Jarak pada petanya adalah 2 cm dibagi jarak sebenarnya yaitu 2 juta. Nah, ya 2 bagi 2 ya bisa ya, 2 bagi 2 1. Nah, jadi skalanya 1 dibagi 1 juta. Atau biasa ditulis 1 berbanding 1 juta. Ya, ini jawabannya. Oke. Ya, cukup mudah untuk dipahami karena ini materi yang masih standar dan masih pengenalan untuk awal ya. Dan dengan selesainya menjawab soal ini berakhir juga materi kita pada hari ini. Yeay ya. Jangan lupa Bapak ingatkan kalian untuk mengerjakan tugas, dan tugas itu sekaligus absen ya. Kalau nilai rapot MTK-nya kemarin ada yang belum memuaskan, maka di semester 2 ini harus lebih memuaskan lagi ya, harus bisa di atas 80. Oke. Bapak akhiri sampai di sini, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.